Sahabat Kompas.com, para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua tak lama lagi akan menjalani sidang tuntutan. Lantas, bagaimana tanggapan pihak keluarga Brigadir Yosua? Kita akan tanyakan langsung pada pengacara keluarga Brigadir Yosua, ada Bapak Johannes Raharjo. Selamat siang, Pak Johannes. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, baik. Pak Johannes, kita langsung saja nih, di mana memang sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menjelang memasuki fase baru yakni pembacaan tuntutan. Namun sebelum ke situ Pak Johannes, bagaimana keluarga Brigadir Yosua dan tim kuasa hukum melihat seluruh rangkaian sidang ini? Menurut Anda, apakah saat ini sudah terungkap secara jelas peristiwa pembunuhan ini atau masih ada hal-hal yang dirasa janggal dan menjadi catatan dalam persidangan? Ya, baik. Terima kasih ya sebelumnya ya. Perlu diketahui bahwa agenda sidang pekan ini adalah keterangan para terdakwa. Salah satunya yang hari ini dijadwalkan adalah keterangan dari terdakwa Ferdy Sambo. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184. Nah, rentetan persidangan dari awal ini sudah memasukin pemeriksaan ahli, pemeriksaan bukti-bukti, alat bukti yang saat ini sampai pada titik terakhir yaitu keterangan terdakwa Ferdy Sambo. Kemarin kita lihat keterangan terdakwa dari RE ya, Eliezer ya. Nah, keterangan terdakwa ini memang ada prinsip-prinsip yang harus dipegang sesuai dengan KUHP. Yang pertama, keterangan terdakwa itu adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang pengadilan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, itu prinsipnya ya. Kemudian keterangan terdakwa ini juga walaupun terdakwa mengingkari fakta-fakta, namun hakim juga tidak mengikuti terus terpaku pada dakwaan tidak terbukti, tidak juga, karena keterangan terdakwa ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi prinsip asas hukum di Indonesia adalah untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bukan berarti dari hak ingkarnya terdakwa, tapi berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan, dan menurut keyakinan itu terbukti ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi saya tadi ikutin sebentar sidang keterangan terdakwa Ferdy Sambo ya. Jadi ada beberapa hal yang dia membantah, mengingkari. Itu tidak jadi soal, karena hakim itu berdasarkan keyakinan dan berdasarkan dua alat bukti yang sah, bukan berdasarkan bantahan-bantahan dari terdakwa. Tentunya ya, walaupun para terdakwa ini mengingkari atau membantah keterangan-keterangan dari saksi lainnya, contoh terdakwa ini sepertinya sedang membantah atau menyangkal keterangan dari keterangan terdakwa lainnya yaitu Richard Eliezer ya, yang mana pada saat di Saguling, di rumah Saguling, di situ jelas kalau menurut saya tadi pertanyaan dari Mbak siapa, mohon maaf tadi? Michela ya, pertanyaan dari Michela bagus sekali. Apakah sampai saat ini sudah terungkap dakwaan-dakwaannya? Kalau menurut saya pribadi, menurut kami dengan tim kami mengikuti persidangan hari demi hari, dari fakta persidangan sudah mengerucut ke arah terbuktinya pasal 340 pembunuhan berencana. Nah, kenapa? Fakta sudah membuktikan ada perencanaan ketika dilakukan di rumah Saguling. Ya, ketika di rumah Saguling, Ibu PC dari Magelang bersama rombongan tiba di rumah Saguling. Ketika ditanya oleh terdakwa FF, dia masih mengatakan adanya waktu itu pertama ada dilakukan kurang ajar oleh Yosua. Kemudian ada pelecehan seksual. Terakhir tadi pagi bahkan lebih dari pelecehan seksual. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu FS, singkat cerita saja, kemudian setelah itu FS karena menangis dan emosional, dia memanggil RR, ya, Ricky Rizal, ya.
memanggil Ricky Rizal, dia mengatakan bahwa ibu sudah dilecehkan, tahu tidak tahu. Kamu siap nggak backup amankan saya kalau Yosua melawan bunuh. Nah, di sini kalimat yang diucapkan oleh terdakwa FS sudah saya maknai sebagai niat timbulnya tindakan pidana perampasan nyawa. Kemudian dilanjut dia memanggil Richard Eliezer. Ya, keterangan Richard ini sangat jujur sekali karena apa? Dia memberikan keterangan secara lugas. Ketika RE dengan tanda kutip ya tidak siap karena tidak siap mental, ya, kemudian FS memanggil Richard Eliezer. Katanya terdakwa FS menanyakan hal yang sama. Namun menurut keterangan terdakwa Richard Eliezer kemarin dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terdahulu, RE mengatakan bahwa ketika FS menanyakan ibu sudah dilecehkan, kamu siap untuk bunuh? Siap, dan dengan kata-kata yang seperti itu. Nanti bahasa lengkapnya tentunya RE. Yang saya pahami RE tidak menolak, ya. Kemudian menurut keterangan Eliezer juga, ketika RE menyatakan siap, Verdi Sambo memberikan sekotak peluru dan diisikanlah oleh RE ke senjata api milik RE. Nah, di sini sudah terbuktilah perencanaan perampasan nyawa. Karena mengingat bahwa salah satu unsur pasal 340 yaitu ada tenggang waktu antara mens rea dengan aktus rius. Ada tenggang waktu antara niat kehendak dia akan melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Nah, disinilah ketika disaguling, ya niatnya sudah ada kalau menurut saya, dengan dia menanyakan ke RE dengan menanyakan pertama ke RR walaupun RR tidak siap mental dengan kalimat membunuh, kemudian beralih diperintahkan ke RE dengan kalimat yang sama dengan kalau Yosua melawan bunuh. Dan kalau dia tidak punya niat membunuh, kenapa menurut keterangan RE, FS memberikan sekotak peluru dan RE juga mempersiapkannya, ya. Jadi di sini sudah niatnya sudah timbul. Pasal 340 ada 3 kriteria, yaitu sejak adanya niat dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang tidak emosional. Nah, di sini saya menengarai bahwa keterangan-keterangan ahli yang lalu hanya berkutat pada ini tenang dan tidak tenang. Sebetulnya kondisi pada saat tenang itu kalau menurut di KUHP maupun jurisprudensi, tenang itu dalam arti dia dapat memikirkan makna perbuatannya, akibat-akibatnya. Ya, tidak dalam tekanan, tidak dalam kondisi yang khawatir dan ketakutan. Nah, di sini dia sudah ada perencanaan yang dalam dia bisa memikirkan akibat-akibatnya. Demikian, Mas Il. Baik, ini menarik sekali ya Pak Johannes. Memang seiring dengan jalannya sidang ini memang semakin terbukti tadi yang sempat disebutkan juga oleh Pak Johannes, pasal 340 yakni justru semakin menguatkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, Pak Johannes, kita juga sudah dapat gambaran jelas sebenarnya soal peran Sambo dan juga Richard dalam kasus ini. Namun menurut Anda, bagaimana dengan Putri, Ricky, dan Kuat? Berdasarkan keterangan mereka masing-masing maupun saksi dan ahli, menurut Anda apakah peran 3 terdakwa ini sudah tergambar dengan jelas di persidangan? Karena memang sampai saat ini kalau kita lihat memang masing-masing dari mereka mengaku tidak tahu menau bakal terjadi pembunuhan. Sementara mereka didakwa dengan pasal pembunuhan berencana seperti Sambo dan Richard. Terima kasih. Memang kebanyakan pada umumnya para terdakwa ini jarang sekali yang mengakui kebenaran fakta. Padahal di dalam KUHP jelas keterangan terdakwa, keterangan saksi itu adalah harus mengungkapkan apa yang sebenar-benarnya. Kalau saksi ya, apa yang dia lihat, alami, dan dia dengar. Kalau terdakwa, dia harus menerangkan perbuatannya yang dia lakukan, dia alami, dan dia ketahui. Nah, memang untuk terdakwa lainnya, kami melihat ada peran masing-masing. Oleh karenanya kan di dalam surat dakwaan itu dakwaannya primer pasal 340, subsidiar 338 pembunuhan biasa,
dan diyuntukkan pasal penyertaan, pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, ini nanti majelis hakim tentunya yang akan menilai ya siapa-siapa, peran-peran siapa-siapa yang turut merencanakan. Menurut keterangan RE, ketika FS itu menyampaikan skenario-nya di Saguling kepada Eliezer, di situ Ibu PC atau terdakwa PC mendengar, dan dia tidak menolak dan dia tidak menyangka, dia tidak mengingatkan kepada suaminya jangan dilakukan hal-hal yang membunuh, tapi justru dia mendengarkan itu. Jadi menurut saya peran-peran terdakwa PC pun juga nanti dalam penyertaan itu jaksa memiliki fakta-fakta yang nanti sudah akan dipersiapkan dalam penuntutan. Sedangkan peran Eliezer, memang Eliezer ini di sisi lain dia sudah mengajukan justice collaborator JC ya, dan JC ini memang keterangannya harus benar dan tidak mengada-ngada. Maka walaupun dia statusnya sebagai JC, tapi di dalam surat dakwaannya dia tetap didakwa dengan pasal 340, menurut saya memang ini akan meringankan ya, akan mengurangi vonis hukuman, bukan membebaskan. Karena jaksa pun dalam surat dakwaan memang ada satu akibatnya, sudah ada nyawa yang hilang, ada nyawa yang sudah terampas. Mengenai terdakwa RR ya, ini juga sebetulnya kalau kita cermati banyak kejanggalan-kejanggalan. Tentunya saya yakin antara JPU Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim sudah dia sudah mengantongin bukti-bukti keterlibatan RR ya, Ricky Rizal. Karena banyak kejanggalan ketika peristiwa tanggal 8 Juli Magelang, tanggal 7 di Magelang, ketika si RR dan RE pergi ke alun-alun, kenapa Ibu PC itu menelpon si RE bukan RR, sedangkan menurut keterangan terdakwa PC lebih percaya kepada RR, walaupun menurut keterangan RR atau dia ditelepon tapi tidak diangkat. Kemudian Ibu PC menelpon RE, kemudian setelah balik di rumah Magelang, RR langsung menanya, ketemu Kuat ya, terjadilah ada keributan. Nah, ini yang menjadi persoalan, menjadi rangkuman dari jaksa maupun majelis hakim menurut saya. Ketika RR menghampiri PC, ditanya Ibu PC, ada apa Bu? Ibu PC malah menjawab, di mana Dik Yosua? RR menyampaikan akan saya cariin. Kemudian ketika RR mencari dengan dalih alih-alih mencari Yosua, kok dia mengamankan senjata api milik Yosua yang katanya ada di kamar ADC. Nah ini jadi inilah yang akan saya yakin keterlibatan keturutsertaan RR itu nanti bisa diungkap sejak ada di Magelang juga ya, gitu. Baik, Pak Johannes tadi sempat disinggung di awal begitu soal narasi pelecehan atau lebih dari pelecehan seksual yang tadi disampaikan oleh Sambo. Nah, sebenarnya apa respon keluarga Brigadir Yosua maupun Anda sebagai kuasa hukum terhadap Sambo dan PT sampai saat ini? Ini sangat menarik sekali. Jadi seperti tadi pagi rekan saya Martin Simanjuta sudah menyampaikan bahwa benteng pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa FS dan PC dan FS dan PC khususnya ya, itu sangat lemah ya, karena dia selalu memakai cerita-cerita awalnya ada pelecehan seksual, kemudian terakhir ada pemerkosaan, bahkan tadi pagi FS menerangkan bukan hanya pelecehan seksual, bahkan lebih dari pelecehan seksual. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi begini, surat dakwaan ini kan yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan. Ya, surat dakwaan ini yang akan menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum nanti membuat tuntutan. Surat dakwaan ini yang menjadi dasar pembelaan.
ingat ya, bahwa di dalam surat dakwaan ini yang didakwakan hanya pasal pembunuhan berencana pasal 340 primer. Kemudian subsidiar pasal 338 pembunuhan biasa ya. Kemudian diyuntukan pasal 55. Nah, sementara ya para PH-nya FS maupun PH dari PC sejak awal dia membangun cerita seakan-akan, saya pakai bahasa seakan-akan karena tidak terbukti, seakan-akan ada pelecehan seksual atau pemerkosaan di Magelang. Ya, perlu kita ketahui di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, di situ jika korban ini mendapatkan hak pemulihan perlindungan hukum. Jadi menurut pasal 66 penjelasan dia harus melaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi sepanjang dia belum melaporkan ke aparat penegak hukum, saya katakan itu keterangan-keterangan Ibu PC maupun FS mengenai pemerkosaan atau tindak pidana lebih dari tindak pidana kekerasan seksual adalah hanya cerita belaka. Ada gium hukum ya. Ada gium hukum itu ada mengatakan bahwa fakta lebih kuat daripada kata-kata, bukan hanya cerita ya. Jadi sepanjang tindak pidana adanya dugaan atau cerita pelecehan seksual maupun pemerkosaan tidak dilaporkan, itu menurut kami hanya sebatas itu kata-kata dan cerita. Apalagi rekan kami juga sudah menantang waktu itu rekan Kamarudin Simarunjuntak, kalau memang ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan, visum ya, karena visum ini bukti yang terpenting adanya pemerkosaan, tidak bisa tidak itu ya. Jadi fakta ini lebih penting, lebih kuat dari kata-kata, atau bahasa Latinnya ada giumnya begini, fakta sunt potentiora verbis. Jadi fakta persidangan lebih penting daripada hanya sekedar kata-kata dan cerita, begitu Mas Silat. Baik, Pak Johannes, tapi ada anggapan di mana memang dugaan kekerasan seksual ini mau digunakan oleh tim penasihat hukum Sambo dan Putri untuk meringankan hukuman mereka, atau at least supaya nanti akhirnya vonis yang dijatuhkan tidak yang terberat begitu hukumannya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, Pak Johannes? Nah, begini ya, pada umumnya motif itu memang bisa meringankan atau memperberat. Tapi ingat, motif yang bisa meringankan adalah motif yang benar-benar terjadi fakta peristiwanya. Bukan rekayasa, bukan cerita. Itu bisa meringankan. Contoh, kalau memang dia benar, Ibu PC ini diperkosa, benar-benar diperkosa, dia ada visum, dia melaporkan ke pihak aparat yang berwenang atau dalam hal ini di polisi, itu mungkin ya quod non apabila terbukti itu bisa meringankan. Perlu kita ketahui ya bahwa ketika isu pertama ada pelecehan seksual sebelum kasus ini terbongkar, Ibu PC kan pernah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, laporan itu sudah SP3. Laporan itu SP3-nya menyatakan bukan suatu peristiwa pidana, berarti memang tidak ada peristiwa pidana. Ya, nah jadi ini kami juga mengharapkan apabila ini memang ada tindak pidana kesusilaan atau pelecehan seksual atau pemerkosaan, silahkan penasihat hukum PC ini melaporkan aparat penegak hukum untuk pembelaannya. Jadi itu kalau memang terbukti itu bisa meringankan, tapi kalau tidak terbukti justru memberatkan. Karena disinilah walaupun di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dia mengatakan tanpa bukti visum bisa membuktikan, itu tolong nanti dipelajarin lagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya. Itu dalam ranah apabila Ibu PC melaporkan ke pihak penegak hukum, kemudian dipersidangkan sendiri, kemudian dalam persidangan khusus pemerkosaan itu digelar dalam sidang tersendiri itu.